Hessian, Sulin. Kami adalah polisi Jiangcheng. Sekarang dengan tujuan pembunuhan sengaja menangkap kalian. Apa? Bawa pergi. Tidak. Polisi, kalian pasti salah. Saya cuma menginap. Saya tidak membunuh siapa-siapa. He Shuyan, polisi sekarang resmi membuka kasus. Kami curiga kamu dan kekasihmu Sulin membunuh istrimu Ocean. Tidak mungkin. Sekarang menyiarkan berita. Sekarang kasus pria itu sengaja membunuh istrinya dan mengambil hartanya. Jangan menggembok hartanya. Hari ini cuaca cerah, saya membuat banyak makanan enak untuk Ayan, semua masakan favoritnya. Kak Shan buka pintu. Shuyan, kamu sudah pulang. Kak Shan, Hizong baru saja selesai jamuan. Agak mabuk. Dia minum berapa banyak? Sayang, Masuk dulu. Baik, minum lagi. Dia minum berapa banyak? dia minum 1 botol putih, setengah botol merah. Pasti orang dewan direksi sengaja membuatnya mabuk. Kak Shan, bagaimana kamu tahu? Beberapa waktu lalu dia bilang ke saya, baru-baru ini ada proyek penting. Saya sudah menebaknya. Pasti ada orang di perusahaan yang iri. Hizong akhir-akhir ini sungguh tidak mudah. Lin, hari ini beruntung kamu mengantarnya pulang. Kak Shan, jangan sungkan sama aku. Dulu kamu yang biayai aku sampai lulus kuliah. Aku baru bisa keluar dari desa, dapat kerjaan kayak sekarang. Kalau bukan karena bantuan kamu dan Pak Hi, aku mungkin cuma bisa tinggal di kampung, menikah dan punya anak. Kak Shan, budimu padaku, aku akan selalu ingat di hati. Lin, aku anggap kamu adik. Kita semua keluarga. Jangan panggil Pak Hi lagi. Nanti panggil aja kakak ipar. Ok, dengerin kamu. Kalau gitu Kak Shan, aku gak ganggu kamu dan kakak ipar istirahat ya. Paul Karke masih nunggu di rumah. Aku duluan ya. Hati-hati di jalan. Besok bawa pacar. Makan bareng. Oke. Kak Shan, jangan lupa cek tas kantor kakak ipar. Ada obat mabuk yang aku beliin buat dia. Jangan sampai lupa ya. Obat mabuk. Mana ya? Ketemu. Kak Shan, Pak Hi baru selesai rapat. Agak mabuk nih. Kak Shan, jangan lupa cek tas kantor kakak ipar. Jangan sampai lupa ya. Apa ini? Bukan. Ini kenapa ada di kamu? Aku nemu di tas kantormu. He Shuyan, harusnya kamu jelasin ke aku. Kenapa di tas kantormu ada barang kayak gini? Atau ada yang sengaja masukin ke situ? Ini barang yang aku beli online. Terus gimana? Penjualnya salah kirim. Aku juga mau ngembaliin. Ada aja kebetulan kayak gini. Lihat deh. Labelnya masih ada. Lihat deh. Catatan chat sama penjual. Sayang. Di hatiku cuma ada kamu. Kamu salah sangka sama aku. Jangan terlalu dipikirin. Masa aku salah sangka sama dia? Apa ini? Sebenarnya, pengen kasih kejutan di hari pernikahan kita. Kasih kamu kejutan. Tapi sekarang, aku keluarin aja. Biar kamu senang. Aku ambil cuti tahunan seminggu ini.
Kita pergi ke pulau di selatan. Bersenang-senang aja. Beneran. Tapi kerjaan kamu kan sibuk banget. Kerjaan emang sibuk. Tapi, kamu lebih penting. Kamu bantuin aku ngilangin mabuk dulu deh. Siapa suruh kamu cium aku? Bau alkohol semua. Sayang, tenang aja. Aku pasti bikin hari pernikahan kita. Kamu bakal inget terus. Ada kue baru. Buhi, macaron ini kamu yang bikin ya? Enak banget. Buhi, cepetan kasih resepnya. Oke, aku kasih tahu semua. Benar-benar iri sama Buhi. Belum punya anak memang enak. Masih bisa menikmati hidup. Kenapa kamu mencubitku? Nyonya Hi, Xiao You tidak tahu situasinya. Jangan kamu ambil hati ya. Nyonya Hi tahun lalu keguguran. Katanya mungkin tidak bisa hamil lagi. Anak adalah hal yang menyedihkan baginya. Jangan dibahas lagi. Maaf ya, saya salah bicara. Ini kesalahan saya. Tidak apa-apa. Sini sudah saya atur. Saya cari suami saya dulu. Nyonya Hi memang kurang beruntung. Masih muda sudah tidak bisa punya anak. Tapi suaminya kan eksekutif perusahaan. Kaya dan baik sama dia. Dari suami saya dengar kabar angin. Bingung mau bilang atau tidak. Kabar apa? Suaminya itu, katanya selingkuh di luar. Tidak mungkin. Aduh, apa saya bilang katanya? Itu suami saya malam itu mabuk. Tidak sengaja bocor mulut. Siapa selingkuhnya? Pergi sana. Nyonya Hi, kamu juga datang. Menemani Pak Hi datang. Ngomong-ngomong, lihat dia belum? Pak Hi. Pak Hi kayaknya pergi ke ruang tamu lantai atas. Saya bawa kue. Cepat ambil di sana. Terima kasih Nyonya Hi. Telepon suami kenapa tidak bisa dihubungi? Jengkel. Serius nih, kalau benar-benar ketahuan sama Shanjia, menurut karakternya, pasti tidak akan diam saja. Nanti, jika dia membeberkan rahasia kita dan menghancurkan reputasi kita, kamu tidak akan bisa lagi menjadi Hizong. He Shuyan Sulin. Kalian berdua yang tidak tahu malu, aku akan membongkar kalian. Tenang. Sudah aku rencanakan semuanya. Aku sudah menghubungi rumah sakit jiwa. Jika Ocean benar-benar menemukan, aku akan bilang ke mereka, Ocean itu gila. Kamu pikir, mereka akan percaya apa yang dikatakan orang gila? Nanti, aku bisa terus jadi eksekutif. Dan kamu, wanita kecil ini akan aku bawa pulang. Hizong, kamu terlalu jahat. Aku harus berdoa untuk kakak Shan, agar dia jangan sampai menemukan rencana jahatmu. Bukan kamu yang pura-pura baik hati. Manfaatkan dia keguguran untuk merayuku. Kalau tidak, aku tidak akan. Siapa? Aku lihat dulu. Ya, Ocean itu gila. Mereka akan percaya apa yang dikatakan orang gila. Barusan kamu di sini. ya, di sini selain aku, bukan cuma kalian berdua. Cepat pergi, jangan bersih-bersih lagi.
Aku kaget. Ternyata cuma tukang bersih-bersih. Ayo pergi. Di sini tidak ada orang. Keluar. Barusan. Terima kasih ya. Aku tidak menyangka. Dia akan selingkuh. Dan mau mengirimku ke rumah sakit jiwa. Aku sudah begitu baik padanya. Sudah banyak yang kusacrificekan untuknya. Nona Oh. Pria brengsek seperti itu. Tidak layak kau bersedih untuknya. Kau kenal aku. Siapa kau? Coba lihat baik-baik. Apa kau tidak mengenaliku lagi? Ya. Itu kau. Wanita. Ambil uang di tas. Serahkan padaku. Aku tidak mau. Uang itu untuk biaya pengobatan anakku. Kau tidak boleh mengambilnya untuk berjudi. Omong kosong. Uang yang kau hasilkan adalah untuk kuhabiskan. Aku tidak peduli. Dengan hidup atau matinya si penguras uang itu. Serahkan, aku tidak mau. Kalau tidak kau berikan, akan kucakar wajahmu. Beri atau tidak? Aku tidak mau. Kau berani tidak memberi. Tolong aku. Aku suruh kau tidak memberi. Tolong aku. Selamatkan aku. Kumohon tolong selamatkan aku. Pergi kau. Siapa kau? Berani ikut campur urusanku. Ku beritahu kau. Aku sudah menelepon polisi. Polisi akan segera datang. Kau memang kejam. Kau tunggu saja. Jangan takut. Namaku Ocean. Kau akan baik-baik saja. Nona Oh, kalau bukan karena kau waktu itu, kau menelepon polisi dan menyelamatkanku, aku pasti sudah dipukuli mati oleh si brengsek itu. Biaya operasi anakku juga akan dirampasnya. Lalu bagaimana kau dan anakmu sekarang? Tenang saja. Sialan itu sudah ditangkap. Anak perempuan saya juga sudah sembuh. Lihat. Dia sudah besar begini. Untunglah. Untung bisa membantu kamu. Tapi, kok kamu bisa jadi begini? Nona Oh. Kamu adalah penyelamat hidup saya. Orang baik seperti kamu harusnya dapat balasan yang baik. Tapi kok bisa? Tahun itu saya baru saja naik jabatan jadi tidak berencana punya anak. Kali ini proposal semua orang bagus. Saya akan bagi bonus. Setelah rapat selesai, kita cari kepala departemen keuangan. Ambil bonus masing-masing. Sudah. Semua kerja dengan baik. Tapi tiba-tiba saya hamil. Heshuyan menyarankan saya untuk resign dulu. Melahirkan anak dulu. Kamu tenang saja urus kehamilan dan melahirkan dulu. Saya akan kerja dengan baik. Nanti. Masalah uang. Kamu tidak perlu khawatir. Tidak disangka. Suatu hari saya sendirian di rumah tiba-tiba merasa sakit perut. Saya telepon dia tapi tidak bisa dihubungi, terlambat dibawa ke rumah sakit. Lalu keguguran. Dan dokter bilang saya, fungsi reproduksi saya rusak. Tidak bisa hamil lagi. Sialan itu. Kok dia bisa membuat kamu jadi begini? Nona Oh. Kamu berencana apa selanjutnya? Saya ingin bercerai dengannya.
Halo, Pengacara Chen. Suami saya selingkuh. Bagaimana cara saya mengajukan gugatan cerai? Nona Oh. Kamu yakin? Saya yakin. Aku melihat sendiri dia berselingkuh dengan selingkuhannya. Nona Oh. Tenang dulu. Jika pasanganmu benar-benar berselingkuh, kamu bisa mengajukan cerai. Tapi kamu harus bekerja sama. Memberikan bukti bahwa pasanganmu benar-benar berselingkuh. Bukti apa yang diperlukan? Contohnya, video atau foto suamimu dengan selingkuhannya, rekaman percakapan, serta catatan transfer atau penginapan. Jika menemukan bukti seperti itu, harus segera disimpan. Ini sangat menguntungkan bagimu di pengadilan. Sangat menguntungkan. Baik. Aku akan mencari cara. Nona Oh, saat kamu mengumpulkan bukti, harus sangat berhati-hati. Aku pasti akan berusaha membantumu. Terima kasih, pengacara Chen. Hello, ada paket untuk Tuan He. Tolong tanda tangani. Paket. Ya, dikirim oleh perusahaan asuransi. Kapan He Shuyan membeli asuransi? Dia tidak di rumah. Aku istrinya. Aku yang akan menandatanganinya. Baik, tanda tangan di sini saja. He Shuyan membelikan aku asuransi jiwa. Jumlah pertanggungan yang sangat besar. Apa yang dia rencanakan? Aku mengambil cuti tahunan selama seminggu kita pergi berlibur ke Pulau Selatan. Nanti aku pasti akan memberimu hari peringatan yang tak terlupakan. Pulau Selatan. Pulau. Kok terdengar familiar? Dia ingin membunuhku. Kenapa dalam botol yang sama? Ada dua jenis obat yang berbeda. Nona Oh, obat yang kamu bawa dua jenis itu mana? Sudah keluar hasil tesnya. Kamu lihat saja. Mereka sebenarnya apa? Yang satu ini adalah obat khusus antidepresi. Dan yang satu lagi sudah lama dilarang di dalam negeri. Obat terlarang yang sudah lama dilarang. Apa? Obat terlarang ini dulu diberikan kepada pasien penyakit jiwa tingkat 1 yang parah. Tapi karena efek sampingnya terlalu besar, sudah lama dilarang. Efek sampingnya apa? Kalau wanita normal tidak sengaja meminumnya, akan menyebabkan keguguran. Dan residu obatnya sangat besar. Kalau dikonsumsi dalam jangka panjang, akan menyebabkan kemandulan seumur hidup. Nona Oh, siapa yang kasih kamu obat ini? Adalah seseorang yang sangat aku percaya. Kak Shan, aku dengar kamu akhir-akhir ini agak depresi sebelum melahirkan. Tapi aku sudah bantu tanya-tanya. Sekarang, ada obat khusus antidepresi. Ibu hamil juga bisa minum. Katanya sangat manjur. Obat khusus. Ya? Ini, kamu bisa cek di internet. Merek ini, sangat aman. Tidak berbahaya untuk bayi. Lin Lin, terima kasih ya. Kalau anaknya sudah lahir, aku suruh dia memanggilmu ibu angkat. Ternyata dia sengaja.
Dia sengaja membunuh anakku. Nona Oh, siapapun yang kasih kamu obat ini, aku sarankan kamu untuk melapor ke polisi karena ini termasuk meracuni dengan sengaja. Sifatnya sudah sangat serius. Aku sudah tahu semua yang kamu katakan. Lembar tes ini, boleh aku bawa? Tentu saja. Tunggu, kamu butuh bantuan. Kalau kamu mau melapor ke polisi, aku bisa kasih kamu bukti. Dokter, terima kasih. Tapi, tidak usah. Obat ini aman, tidak berbahaya untuk bayi ini, termasuk meracuni dengan sengaja, sifatnya sudah sangat serius. Aku sudah merencanakan semuanya. Ocean itu gila. Karena mereka sudah menghancurkan hidupku, aku akan membuat mereka lebih menderita. Aku bukan istri yang lemah hati. Hanya tidak mau membuat pasangan ini untung. Halo, pengacara Chen. Aku ubah pikiran. Aku tidak mau bercerai. Aku mau kasih dia kesempatan lagi. Nona Oh, kamu sudah yakin? Kamu tahu tidak, selingkuh itu cuma ada 0 kali atau berkali-kali. Dia tidak akan bertobat. Kamu tidak perlu memujukku. Aku sudah putuskan. Nona Oh, istri lemah hati seperti kamu, aku sudah lihat terlalu banyak. Tapi pada akhirnya, mereka semua menyesal. Aku tidak mau kamu jadi seperti mereka. Kalau kamu ubah pikiran, telepon aku kapan saja. Aku tahu. Kak Fenging, ada sesuatu. Aku mau minta tolong. Nona Oh, setelah aku terima teleponmu, aku langsung datang, tapi satpam di pintu tidak mau biar aku masuk. Jangan buru-buru. Duduk dulu, minum air dulu. Saya duduk di sini tidak pantas. Saya bayar untuk konsumsi. Tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa padamu. Kak Fenging, kamu baik. Jangan pedulikan pandangan orang lain. Silakan duduk. Nona Oh, terima kasih. Ngomong-ngomong, kamu telepon minta bantuan saya. Apa itu? Tentang suami saya yang selingkuh. Saya mengerti. Kamu mau bercerai dengan si brengsek itu. Perlu seseorang untuk si brengsek itu membuat bukti perselingkuhannya. Saya bisa. Saya tidak ingin bercerai. Saya ingin meminta kamu membantu saya membunuh seseorang. Membunuh siapa? Saya sendiri. Apa? Nona Oh, kamu bercanda dengan saya ya? Saya bisa membantu kamu dalam hal apapun. Tapi ini, Apa yang saya katakan bukan benar-benar membunuh. Seperti ini. Suami saya selingkuh. Wanita simpanannya adalah teman yang paling saya percaya. Dia pernah memberikan saya sejenis obat yang saya minum selama hamil. jika wanita normal tidak sengaja meminumnya, akan menyebabkan keguguran. Apa? Pasangan brengsek itu. Bagaimana mereka bisa melakukan ini padamu? Saya tidak pernah menyangka. Dua orang yang paling saya percaya bahkan mengkhianati saya dan ingin membunuh saya. Nona Oh, kenapa kamu tidak melaporkan ke polisi? Kalau cuma lapor polisi, terlalu murah buat mereka. Karena sekarang aku belum mati, maka semua ini hanya dugaan dan kecurigaanku saja. Kalau si brengsek ini ngotot gak mau ngaku, polisi paling cuma bisa masukin dia beberapa hari. Baginya hampir gak ada kerugian. Jadi, Nona Oh, katamu minta bantuanku untuk membunuhmu. Maksudnya, Mati palsu. Tapi, aku mau semua orang yakin He Shuyan dan Sulin adalah pembunuhku. Nona Oh, apa ini nggak terlalu berisiko? Benar-benar sepadan. Kamu punya uang. Masih muda, kau bisa kabur jauh-jauh. Nggak akan ketemu mereka lagi.
aku bisa kabur. Tapi anakku gimana? Mereka membunuh anakku. Dia nggak bersalah. Kak Fenging, kamu juga ibu. Kamu pasti ngerti aku kan? Baiklah. Aku bantu kamu. Seperti dulu. Kamu bantu aku. Baiklah. Aku bantu kamu. Tenang saja, Kak Fenging, aku sudah punya rencana. Selanjutnya, kita tinggal jalankan rencana itu. Ya? Si brengsek itu. Tenang, langkah ini juga ada dalam rencanaku. Apa ada sesuatu di wajahku? Kenapa mereka semua ngalihin ke aku? Jauh-jauh. Kenapa tidak melihat Ocean? Dia pergi kemana? Hizong, istrimu baru saja mencarimu. Kapan dia pergi? Hanya beberapa jam yang lalu, kamu tidak melihatnya. Hizong, kamu dan asistenmu sangat akur. Hari ini seharusnya acara keluarga. Kalian masih selalu bersama. Kalian semua salah paham. Aku dan Hizong tadi sedang membahas pekerjaan. Kalian dengarkan. Sekarang gadis-gadis hebat ya. Sekarang pakai pekerjaan untuk menekan orang. Untung istri Hi baik hati. Kalau ganti aku, udah lama aku tampar. Kalian ini ngomong apa sih? Ada sopan santunnya nggak? Begini saja. Aku akan telepon istriku. Wang Tai, kamu benar sekali. Dua orang ini, kayaknya ada hubungan gelap. Aduh, nggak tahu juga. Istri Hi, kapan bisa tahu mereka? Halo sayang. Kamu di mana? Kenapa aku tidak melihatmu? Aku merasa tidak enak badan, jadi aku pulang dulu. Pulang ke rumah kok nggak bilang? Tapi sebelum pulang, aku mencari kamu. Lalu aku menemukan. Apa yang kamu temukan? Ternyata aku tersesat. Belum menemukanmu. Ditambah lagi tidak enak badan. Aku pulang dulu. Sayang. Sekarang ngomong kok suka bertele-tele. Cuma bercanda aja. Atau jangan-jangan, lo udah ngelakuin hal yang gak seharusnya. Takut ketahuan sama gue. Masa sih? Barusan gue lagi ngobrolin urusan. Jadi nggak bisa angkat telepon lo. Nah sekarang udah pulang. Lo istirahat aja yang benar. Kan udah gue bilang. Dia pasti nggak bakal nyadar. Lihat tuh, cowok yang sok tahu kayak gitu. Itu baru namanya bodoh beneran. Nona Oh. Jadi rencana kita selanjutnya apa? Pulang. Nanti. Baru rencana kita beneran dimulai. Kok tiba-tiba lo nyetir pulang? Gue mau mastiin kebenaran omongannya. Cepetan jalan. Sayang. Kayaknya di rumah ini, nggak ada orang. Mas. Lin, kalian kok udah pulang?
Sayang, ternyata lo di rumah ya. Ayo sini. Bukannya tadi gue bilang lagi nggak enak badan, jadi pulang duluan. Kayaknya emang lagi masuk angin. Gue udah bilang pas telepon, suara lo kayaknya nggak enak. Beneran masuk angin deh. Gue cariin termometer ya. Kak Shan, gue udah nebak lo lagi masuk angin. Makanya, gue beliin obat buat lo. Cowok cewek aktingnya emang jago banget. Lin, lo baik banget. Udah beliin obat buat gue lagi. Abis itu sama suami gue pulang bareng buat jagain gue. Kalau nggak ada lo di rumah ini, kayaknya nggak bakal bisa jalan. Sulin, tidak ada apa-apa. Pulang dulu saja. Tunggu dulu. Aku masih ada yang ingin dikatakan padamu. Kenapa tegang? Aku cuma mau ambil obat saja. Obat ini adalah yang kau berikan waktu itu. Ingat tidak? Ini adalah obat spesial yang aku beli untuk Shanjie saat dia depresi prenatal. Aku minta tolong orang untuk membelinya. Shanjie, mengapa tiba-tiba kamu menanyakan ini? Istriku, apa yang sedang kamu senyum-senyumkan? Tidak apa-apa. Hanya ingin berterima kasih kepada Lin. Obat ini sangat efektif. Benar-benar menyembuhkan penyakit hatiku. Aku harus berterima kasih kepadamu bagaimana ya? Shanjie, kamu tidak perlu sungkan-sungkan padaku. Aku baru ingat. Bukannya kamu sudah punya pacar. Bawa dia makan di rumah kita ya? Ah, jangan repot-repot. Apa sih repotnya? Cuma makan saja kan? Atau apakah sebenarnya kamu tidak punya pacar? Asal ngomong saja. Shanjie, kamu... Cuma bercanda saja. Kenapa tegang? Aku tetapkan waktunya ya. Ingat. Pasti bawa dia ya. Baiklah, aku agak lelah. Pulang dulu saja. Baik. Lupa. Istriku. Aku masih ada urusan kerja. Harus memberitahu Sulin dulu. Tunggu aku ya. Aku pergi memberitahunya dulu. Sejak kapan kamu punya pacar? Aku cuma asal bicara saja. Siapa yang tahu dia benar-benar percaya? Kenapa? Kamu cemburu ya? Wanita. Sengaja bikin aku cemburu ya? Kamu gini bisa ketahuan lo? Ayo pergi. Sayang. Kenapa kamu keluar? Suamiku, kenapa kamu lama sekali? Perusahaan lagi banyak urusan rumit. Kasih nasihat sedikit. Aku tiba-tiba merasa tidak berguna. Tidak bisa bantu apa-apa. Tapi Lin beda. Andai saja aku dia. Sayang. Dia mana? Cuma karyawan biasa. Kamu kan nyonya kaya. Dia pasti iri sama kamu. Bagus kan gini? Tidak bagus. Kalau suatu hari kamu bosan, aku gimana? Kecilkan suaramu. Pulang dulu ya. Jangan tarik aku. Sayang, ayo pergi. Kalian berdua ngobrol baik-baik ya. Jangan bertengkar. Bukan Bu Zhang. Kami tidak bertengkar. Ternyata tebakanku benar. Tetanggaku Busang setiap jam ini pasti keluar. Keluar ngantar anak les. Dan ini langkah kedua rencanaku. Ayo sayang. Kamu kenapa hari ini? Agak aneh ya? Suamiku. Kamu lupa hari apa ini? Hari ini seharusnya hari perkiraan lahir bayi kita. Hari perkiraan lahir apa?
kamu memang lupa. Kalau aku tidak keguguran, bayi kita pasti sudah lahir. Sudah. Semuanya sudah berlalu. Jangan sedih lagi. Sayang, mari kita punya anak lagi. Bukan. Bukankah dokter bilang kamu sulit hamil? Tapi dokter juga tidak bilang. Sama sekali tidak mungkin. Sayang, aku ingin punya anak lagi denganmu. Tapi aku tidak ingin punya anak denganmu. Apa katamu? Bukan, maksudku. Kamu tidak sehat, jangan memaksakan diri. Tapi, Tidak ada tapi-tapi. Aku tinggalkan dokumen di kantor. Aku akan mengambilnya. Kamu istirahatlah lebih awal. sayang, pria brengsek itu mudah ditipu. Selanjutnya, aku hanya perlu menunggu kakak Zhang pulang. Kakak Zhang, bisakah kamu membantuku? Ocean, kamu kenapa ini? Ada apa datanglah ke rumahku? Pulang. Kamu bilang pulang. Takut pria brengsek itu dan selingkuhannya mencurigaimu. Tidak. Aku akan menemui tetanggaku. Tetangga? Kenapa? Karena tetangga akan menjadi saksi paling sempurna dalam kasus pembunuhan. Kalian berdua bertengkar. Kenapa? Tidak juga bertengkar. Hanya sedikit berselisih. Aku sedang tidak mood belakangan ini. Ingin dia lebih banyak menemaniku. Tapi dia bilang jangan lebay. Lalu kami semakin emosi. Dan Dia memukulmu. kakak Zhang, jangan bilang siapa-siapa. Suami saya tidak sering memukul saya. Bukan. Sudah begini. Kenapa kamu masih membelanya? Pria ini apapun yang terjadi, tidak boleh memukul istrinya sendiri. Sebenarnya suami saya dulu sangat sabar kepada saya. Sejak saya keguguran. Kamu keguguran. Kapan itu terjadi? Tahun lalu. Suatu hari saya sendirian di rumah, tiba-tiba sakit perut. Teleponnya tidak bisa dihubungi. Akhirnya terlambat ke rumah sakit. Bukan. Masalah sebesar ini. Bagaimana dia bisa gagal seperti itu? Dan dokter bilang, sulit hamil lagi. Ini. Kak Hang, kamu bilang kalau suami saya tidak suka saya dan punya selingkuhan di luar. Saya harus bagaimana? Jangan menangis. Tidak apa-apa. Keguguran ini bukan salahmu sendiri. Dia tidak berhak tidak saka kamu. Kalau dia selingkuh, kamu bisa gugat cerai. Nanti saya kenalkan pengacara yang bisa dipercaya. Tidak apa-apa. Kak Hang, terima kasih sebelumnya. Tapi saya sangat mencintai suami saya. Saya tidak ingin bercerai. Kalau begitu, kamu harus lebih hati-hati. Kunci sukses pertama adalah membuat tetangga kamu simpati. Biarkan dia tahu kehidupan pernikahan kamu tidak seindah yang terlihat. Yang lebih penting, tanamkan benih di hatinya. Nanti dia akan percaya bahwa suami kamu benar-benar bisa membunuhmu. Kak Hang, terima kasih ya. Kita kan tetangga. Saling membantu itu sudah seharusnya. Kalau dia masih memukulmu lagi, pasti bilang ke aku ya. Aku yang bakal ngurusin dia. Kak Hang, kamu orang baik. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Halo. Nona Oh, gimana rencanamu? Tahap pertama sudah berhasil. Tahap pertama rencana ini adalah membuat tetanggamu tahu. Sebenarnya pernikahanmu tidak seindah yang terlihat. Indah. Kamu harus menanam benih di hatinya. Buat dia meragukan keadaanmu dan suamimu. Baru dengan begitu dia akan percaya kalau suamimu memang benar-benar. Bagus. Lalu langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah membuat dia mengalami krisis keuangan. Tahap kedua rencana adalah menciptakan krisis keuangan.
Entah itu judi atau saham, yang penting bisa membuat dia punya utang besar. Dengan begitu akan lebih mudah untuk dipercaya. Seorang yang nekat seperti dia akan mempertaruhkan nyawa istrinya. Uang besar. Nona Oh, kamu tiba-tiba pakai banyak kartu kredit. Nggak takut dia tahu duluan? Tentu saja takut. Makanya, aku pakai kartu atas namaku sendiri. Dia nggak akan dapat notifikasi nanti. Semua orang akan percaya dia semakin gila. Sampai-sampai pakai kartu istrinya untuk judi online. Tebak, aku menang atau kalah? Menang? Kalah besar. Aku harus menang. Nona Oh, semuanya berjalan sesuai rencanamu. Benarkah akan semulus ini? Mari kita lihat apakah langit akan berpihak pada saya. Hizong, kenapa tidak ikut acara kantor? Malah datang ke kantor untuk lembur. Halo Pak Hi, saya melihat polis asuransi. Sudah dikirim ke rumah. Asuransi apa? Apakah sudah diterima? Tunggu. Saya belum menerima. Siapa yang menerimanya? Tunggu sebentar, saya cek. Kurir bilang istri Anda yang menerima. Apa? Halo, sayang. Kamu baru ingat menelepon. Sayang. Apakah kamu menerima paket saya? Paket. Tidak. Coba kamu ingat-ingat lagi. Benar-benar tidak ada. Saya ingat. Hari ini ada perusahaan asuransi mengirimkan dokumen untukmu. Saya yang menerimanya. Lalu saya Lalu apa? Saya menyimpannya. Ya begitu saja. Kamu tidak membukanya. Tidak. Sayang, dokumen ini penting ya. Saya dengar suaramu panik. Bagaimana kalau saya buka saja? Jangan-jangan, saya segera pulang. Repot-repot pulang khusus. Sekarang saya buka ya. Jangan-jangan buka. Sayang, aku kasih tahu ya, ini dokumen rahasia perusahaan. Jangan sampai dibuka. Saya pulang ya sayang. Oke. Saya tunggu. Pria brengsek. Kayak anjing. Sayang, Suamiku. Benar-benar pulang. dokumen itu mana? Kamu tidak mengutak-atiknya kan? Banyak banget keringatnya. Aduh. Seberapa buru-buru sih? Dokumennya ditaruh di sana. Ini dia. Suamiku, kamu buru-buru banget. Apa kamu tidak percaya padaku? Tidak. Dokumen ini sangat penting. Aku takut kamu membuat kesalahan. Aku akan memeriksanya. Baru-baru ini, kasus pembunuhan istri di Pulau Selatan sekarang sudah ditutup. Setelah diselidiki, pelakunya adalah suami korban. Ini adalah pembunuhan yang direncanakan. Suamiku, bukan ini tempat kita berlibur. Iya. Benar-benar kejadian yang menakutkan. Sayang. Takut apa sih? Pasti hanya kebetulan. Wanita ini benar-benar malang. Orang terdekat di sampingnya malah menjadi pembunuhnya. Kamu bilang, apa dia akan menjadi hantu wanita selamanya menghantui pria brengsek ini? Siang-siang ngomongin hantu. Nanti, kurang-kurangin nonton hal-hal begini. Baiklah. Aku tidak akan nonton. Jangan marah. Tapi aku percaya hal seperti ini tidak akan pernah terjadi padaku. Karena kamu sudah bersumpah. Ingatkan. Ocean. Aku akan selalu mencintaimu. Nervous apa? Barang yang aku beli udah sampai. Cepetan ambil.
Sayang, besok weekend aku yang masak. Ajak Lin makan enak. Oke. Wangi banget. Masak apa? Semua kesukaan kamu. Udah gede masih nulis diary. Aku lihat dong. Aku selalu nulis. Cuma kamu gak perhatiin aja. Mana ada gak perhatiin? Lihat halaman pertama pas kita baru kenal. Aku ingat. Waktu itu, aku ke perpustakaan minjem buku. Gak sengaja ambil tas yang salah. Jadi bikin kamu khawatir. Sampai ke bagian barang hilang. Akhirnya aku yang nemuin. Kasih tasnya balik ke kamu. Untuk minta maaf. Aku traktir kamu minum kopi. Aduh. Ingat waktu itu istriku. Jadi cewek tercantik di kampus. Kalau aku. Cuma anak teknik. Kita juga karena itu. Baru mulai kenal. Sayang, waktu itu beneran gak sengaja atau sengaja sih? Jangan-jangan. Udah lama ngincer aku ya? Tebak aja. Aduh. Masih ingat restoran pertama? Kita makan bareng. Tentu dong. Sama pertama kali kita liburan. Pertama kali temenin kamu pulang ketemu orang tua. Semua kenangan kita. Aku mencatat semuanya di buku harian. Lumayan. Kenapa? Nggak lihat lagi. Ada apa yang bagus? Semuanya cuma catatan harian biasa. Tapi, aku rindu masa-masa kita dulu. Sangat polos. Sangat saling mencintai. Tenang. Nanti saat kita jalan-jalan, kamu punya banyak waktu untuk merindukannya perlahan. Kayaknya Sulin datang. Aku lihat dulu. Oke. Semuanya sudah lengkap. Bisa mulai makan. Sulin, kenapa kamu datang sendiri? Pacarmu mana? Kak Shan, Apa yang terjadi? pacarku, dia selingkuh. Dia kira aku nggak di rumah. Langsung bawa selingkuhannya ke rumah. Nggak nyangka. Aku langsung ketangkap basah. Apa? Kenapa kamu gak ngajarin dia? Aku nggak berani. Mereka berdua. Aku takut nggak bisa melawan. Kamu memang gak ada apa-apanya. Sepasang itu kayaknya sudah komplotan. Nanti, aku akan buat alasan dan pura-pura sedih sama dia. Dia pasti percaya. Ya ampun, Lin. Kenapa sampai mengalami hal seperti ini? Bisa ketemu cowok brengsek kayak gitu. Salahku sendiri. Aku memang nggak berguna. Kak Shan, aku sendiri yang salah pilih. Aku. Enggak bisa. Enggak boleh terima perlakuan kayak gini. Kasih HP-nya. Shanji, kamu ngapain? Panggil si brengsek itu biar kita konfrontasi. Kamu? Lin, tenang aja. Ada aku sama suamimu di sini. Kami bakal dukung kamu. Ayo kasih tahu. Nomor HP si brengsek yang mana? Sekarang gimana aku harus bikin si brengsek itu muncul? Sayang. Sudah kayak gini, jangan dipaksa. Dia lagi gak enak hati. Sayang, ini bukan maksudku memaksa. Aku cuma mau dukung dia. Atau jangan-jangan. Sebenarnya nggak ada orangnya. Shanji, maksudmu apa? Sayang, bercanda juga. Ada batasnya kan? Pacarnya itu aku pernah lihat. Setiap kali jemput dia pulang kerja. Tapi, setiap kali dia datang, selalu menggoda resepsionis kita. Sekilas aja udah kelihatan gak baik. Betul, Shanji.
Suamimu pernah lihat pacarku. Tapi Sulin, aku harus bilang, kamu sama si brengsek ini, putus juga udah bagus, nanti cari pacar lagi, mata harus lebih jeli. Dan juga, malam ini nggak usah dia datang, biar nggak ganggu suasana kita. Dibikin kayak beneran aja. Kalau aku nggak tahu sifat kalian pasti aku percaya. Baiklah. Kalau begitu kita tidak usah membicarakan si brengsek itu lagi. Lin, jangan sedih lagi. Ayo masuk dan makan. Ya, aku segera datang. Ayo masuk. Duduklah. Banyak sekali makanannya. Lin, sudah berapa lama kamu tidak menghubungi orang tuamu? Ada. Aku selalu menjaga hubungan dengan keluarga. Setiap bulan setelah gajian, aku juga mengirim uang ke rumah. Benarkah? Tapi kenapa aku dengar kamu sudah lama tidak menghubungi mereka? Aku sedang sibuk dengan pekerjaan akhir-akhir ini. Nanti saat liburan pasti aku pulang. Itu bagus. Kamu sudah dewasa sekarang. Orang tuamu melihatmu sekarang sangat sukses. Pasti mereka sangat bangga. Aku sering berpikir, kalau dulu aku tidak membantumu, seperti apa jadinya kamu sekarang? Aku? Orang tuamu lebih memihak adikmu. Dulu saat kamu lulus ujian masuk mereka tidak ingin kamu kuliah, malah diam-diam menerima uang mahar dan memaksamu untuk menikah. Kalau aku tidak memberi orang tuamu uang itu untuk melunasi uang mahar dan membiayai kuliahmu sampai selesai, kamu sekarang masih bisa duduk di sini dengan cantik dan makan bersama kami. Sayang, sudah lama kejadiannya, tidak perlu dibahas lagi. Apa aku bertanya padamu? Aku sedang berbicara dengannya. Kak Shan, Abang Ipar, kalian jangan bertengkar lagi. Aku tahu, aku bisa seperti sekarang ini. Yang paling harus aku syukuri adalah Kak Shan. Kak Shan, aku nanti pasti akan membalas budi baikmu. Kamu salah, Lin. Yang paling harus kamu syukuri adalah dirimu sendiri. Semua yang kamu miliki sekarang adalah hasil kerja kerasmu di masa lalu yang kamu bangun sendiri. Sudahlah, cuma sekadar mengungkapkan perasaan saja. Lin, jangan terlalu dipikirkan. Ayo, jarang-jarang kita bisa berkumpul seperti ini. Entah kapan lagi kita bisa bertemu seperti ini. Mari kita minum bersama, bersulang. Minumannya enak. Ini anggur pemberian orang. Lin, enak tidak? Aku tambahkan lagi untukmu. Aku? Terima kasih Kak Shan. Sayang, aku ada kerjaan malam ini, tidak bisa minum terlalu banyak. Kalau begitu minum sup saja, khusus kubuatkan untukmu. Baik. Enak. Makanlah. Kalian makan yang banyak. Kamu juga makan yang banyak ya. Ini pesta spesial yang kusiapkan untuk kalian. Kak Shan, bisa tolong nyalakan AC? Aku merasa ruangan ini tiba-tiba jadi panas. Ada apa Lin? Apakah kamu mabuk? Mungkin iya. Tidak bisa. Aku tidak boleh minum lagi. Kak Shan, aku duluan pulang. Lin. Udah malam jangan pergi dulu. Malam ini nginep aja di kamar tamu. Suamiku, bantuin aku dong. Oke. Kak Shan, maaf ya. Hari ini merepotkanmu lagi. Gak apa-apa.
tidur aja. Besok pagi aku bangunin kamu. Mau ngapain? Sayang. Hari ini kamu punya rencana apa? Aku kenapa? Hari ini kamu agak beda. Di badanmu. Wanginya enak banget. Oh, ternyata lagi birahi ya. Suamiku. Jangan di sini. Lin bisa dengar. Itu malah lebih seru. Suamiku. Tadi kan bilang ada urusan. Tunggu bentar dulu ya. Aku udah gak sabar. Suamiku. Tunggu bentar dong. Aku udah siapin kejutan buat kamu. Kejutan apa? Kamu mau main besar ya? Kalau gitu suamimu tunggu ya. Yuk. Suamiku. Di meja masih ada sisa minuman. Minum dulu biar lebih semangat. Oke deh. Kalau gitu. Biar lebih semangat. Halo. Kak Fenging, plannya berubah. Kamu perlu datang lebih cepat buat bantu. Oh, oke. Jangan buru-buru, baru sampai di bawah. Aku segera sampai. Sayang. Kok masih segar begini? Apakah aku kurang banyak menuangkan? Bukan. Kamu sebenarnya ngapain sih? Segera. Tunggu sebentar lagi. Sayang. Panik banget. Ini kejutan yang kamu berikan untukku. Baju yang cantik banget. Kok aku belum pernah lihat kamu pakai. Rok ini. Sebenarnya mau dipakai waktu liburan. Sayang. Ya, Kok minumannya belum diminum? kamu nggak ada. Minum sendiri nggak asik. Ah, Dasar jahil. Gimana? Mau aku suapin? minum. Nggak kuat minum lagi. Minuman enak gini jangan disia-siakan. Sayang minum lagi. Minuman enak. Tapi aku nggak kuat lagi. Minum lagi deh. Tunggu. Di luar ada orangnya. Mungkin tetangga. Nggak usah pedulin. Malam kita baru aja mulai. Sayang. Kamu pergi. Sayang. Tunggu aku. Ya. Ngomong apa sih? Di sini. Jin kecil. Aku bilang juga kamu kemana. Ternyata udah di kasir tunggu aku. Aku boleh masuk sekarang. Aku udah kunci mereka di kamar tamu. Kak Hang, mau kemana malam-malam begini? Buang sampah dulu. Siapa ini? Saudara kamu ya? Ah,
Ini tante yang aku panggil buat bersih-bersih. Malam ini ada tamu. Jadi perlu rapihin rumah. Oh, kalau gitu kamu sibuk dulu ya. Waduh, ketahuan sama tetangga. Gak apa-apa. Ini malah bisa dimanfaatkan buat rencana kita. Ayo. Kita lihat dulu gimana keadaan mereka. Dua brengsek ini. Untung ada pasangan ini. Gak tahu malu langsung mesra di mana-mana. Semua rekaman ini nanti jadi bukti yang paling kuat. Wah, dapatnya gampang banget. Sayangnya kebahagiaan yang aku kira ada pada akhirnya cuma salah paham aja. No, udah jangan dilihat lagi. Nanti matamu sakit. Mending kita bahas rencana selanjutnya. Selanjutnya, kita harus memicu niat jahat mereka. Sayang, kamu udah bangun. Kok kepalaku sakit banget ya? Aku tidur berapa lama? Kemarin malam minumnya kebanyakan sampai kepala terbentur. Tapi, kemarin malam, kamu lumayan semangat loh. Jahat. Kalau udah bangun cepetan bersih-bersih. Aku mau panggil Linlin dulu. Ya, Kak Shan, selamat pagi. Tidur semalam gimana? Lumayan nyenyak. Ya, seperti mimpi aneh. Mungkin karena semalam minum agak banyak. Benarkah? Kalau bukan itu apa lagi? Duduk dulu sarapan dulu. Nanti biar kakak ipar yang antar bareng ke kantor. Oke, Hati-hati di jalan ya. udah gak usah anterin balik aja. dadah Shanji. Dadah. Semalam kamu tidur sama dia ya? Lagi-lagi cemburu. Jangan sentuh aku jijik. Kapan kamu mau cerai sama dia? Siapa bilang harus cerai? Main-main aja sama aku. Maksudku, kalau ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikannya. He Shuyan. Masih belum menyerah ingin membunuhku. Baiklah. Nanti ku beri kalian hadiah besar. Apa ini Ayah Su? Putrimu udah berangkat kerja. Orang tua sudah sampai mana? Selamat pagi Pak Hi. Pahi tolong tanda tangan file ini. Ada apa? Hari ini, dateng bareng Pak Hi, jangan banyak gosip. Cepat kerja. Wajahmu berseri-seri. Barangkali, suatu hari naik jabatan lagi. Nyonya Hi. Dasar mulut besar. Dulu seharusnya aku gak kasih tahu. Muda cantik naik jabatan. Tinggal tunggu waktu. Sulin ada yang cari di luar. Siapa? Kenapa kalian datang? Dasar anak durhaka. Akhirnya kutemukan kamu. Siapa ini? Kayaknya orang tuanya. Sulin ya Sulin. Kamu ini, sudah sukses tapi hilang hati nurani. Orang tuamu sendiri saja tidak jakui. Apa yang terjadi? Anak-anak muda. Kalian semua teman kerja Sulin ya? Aduh, tolong. Bantu kami. Berikan keadilan. Pak silakan bicara. Kami berdua selalu hemat dan bekerja keras, membesarkan Sulin dengan susah payah. Dia adalah anak pertama di desa kami yang kuliah. Tapi dia, sejak ke kota, tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kami 1 sen pun. Tidak. Bukan seperti yang mereka katakan. Kenapa tidak? Mari lihat. Ini surat keterangan sakit saya. Setiap item di sini harus dibayar. Benar?
Keluarga saya. Hanya dia anak yang sukses. Biaya pengobatan saja tidak diberi. Kami berdua sengsara sekali. Ini benar orang tua Sulin. Tidak. Aku ingat Sulin pernah bilang. Orang tuanya profesor. Ini tidak kelihatan. Mungkin ada yang bohong untuk gengsi. Orang tua sendiri tidak berani akui. Sudah jangan bicara lagi. Ngapain berkerumun? Orang tua Sulin datang. Minta uang. Apa? Hizong, Anda bos Sulin ya? Pak, tolong bantu kami orang tua ini. Untuk mendapatkan keadilan, karyawan Anda Sulin. Dia tidak punya hati nurani. Dia tidak mengakui orang tuanya. Apa yang kamu lakukan jangan difoto. Sulin, segera selesaikan urusan rumah tanggamu. Kalau tidak, segera kemas barangmu dan pergi. Pak Hi, pergi kalian semua jangan lihat. Jika kalian mau uang, segera keluar. Mau kemana kamu? Kamu gadis kecil. Kamu hidup enak di luar. Berani bilang ke rumah tidak punya uang. Aduh, lihatlah perhiasanmu yang mewah. Aduh, ada cincin emas dan kalung emas. Kalau bukan karena orang lain bilang, aku tidak tahu. Anakku begitu sukses. Ada yang bilang padamu. Siapa? Kamu mau tahu siapa? Kamu harus kasih uang dulu. Benar? Adikmu baru lulus diploma. Butuh beli mobil. Kamu sebagai kakak, harusnya membantu. Ya, Kalian mau berapa? Untuk beli mobil minimal. 230 ribu benar. 20-30 ribu. Kalian gila. Aku? Dari mana aku punya uang sebanyak itu? Kamu tidak punya uang. Tapi bosmu punya. Benar? Apa maksudmu? Tatapanmu ke bosmu tadi. Kalian berdua, ada apa? Jangan ngomong sembarangan. Baiklah, aku ngomong sembarangan ya. Kamu nggak mau kasih uang ya? Aku akan cari dia. Ayo kita cari dia. Berhenti. Kalian tunggu di sini. Berhasil. Dia berani cari Pak Hi. Barusan Pahi suruh dia pergi. Kalian nggak merasa dia sama Pak Hi hubungannya nggak biasa ya? Kamu masuk buat apa? Orang tua minta uang sama aku. Aku nggak punya uang sebanyak itu. Bisa bantu aku nggak? Aku nggak bermaksud bilang gitu. Kamu tahu sendiri kan orang tua kampungmu. Bukan orang baik-baik. Kamu berani bawa dia ke kantor. Ini bukan urusanku. Ada yang kasih tahu mereka aku di sini. Kalau gitu kasih tahu aku. Siapa? Dia? Mereka bilang mau ambil uang dulu, baru mau kasih tahu. Berapa? 300 ribu. Berapa? Dan kayaknya mereka sudah tahu. Hubungin kita. Aku takut kalau nggak kasih mereka uang. Mereka bakal ngomong sembarangan. Kamu bisa ngapain aja sih? Aku kasih kamu kesempatan lagi. Kalau ada kejadian lagi, cepat pergi dari sini. Tunggu. Pergi sana. Jangan ganggu aku. Aduh, Pak Hi usir dia. Tipu muslihat. Di kartu ini ada 300 ribu. Kalian ambil uangnya. Jangan cari aku lagi. Cepat, berikan aku. Kalian belum memberitahuku. Siapa yang menyuruh kalian datang? Anak perempuan, dengarkan satu nasihat dari ibu ini ya. Jangan rakus. Bukan milikmu. Meskipun sudah termakan, kamu tetap harus mengembalikannya. Apa maksud kalian? Berikan penjelasan padaku. Minggir. Apa yang harus dijelaskan?
Lin Lin. Mau pergi kemana terburu-buru begini? Saudari Shan, mengapa kamu ada di sini? Aku mencari suamimu. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padanya. Bukan milikmu. Harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kamu tampak linglung. Apa yang terjadi? Saudari Shan, apa ini ulahmu? Apa yang kamu bicarakan? APA kamu yang member dahulu, bahwa aku di sini. Maksudmu ini, ya. Memang aku yang bilang, tapi bukankah kamu bilang kamu selalu berhubungan dengan orang tuamu? Aku melihat mereka panik karena tidak tahu di mana kamu sekarang. Sangat cemas. Jadi aku memberitahunya. Aku? Lin Lin, wajahmu tampak pucat. Luangkan waktu untuk merawat diri. Jangan seenaknya hanya karena masih muda. Lagi pula, suatu hari nanti, kamu juga akan seperti aku sekarang. Baiklah, aku akan mencari suamimu dulu. Nyonya Hi. Halo? Apa Tuan Hi ada? Tuan Hi ada di kantor. Istri resmi datang. Akan ada drama menarik. Masalah selesai. Sayang. Kamu. Kenapa kamu datang? Ganti sulin. Apa? Aku bilang, ganti sulin dari sisimu. Aku tidak peduli apakah kamu memindahkannya atau memecatnya. Intinya, aku tidak ingin melihatnya lagi. Bukan. Kenapa kamu tiba-tiba seperti ini? Kenapa? Haruskah semuanya dijelaskan dengan jelas? Apa maksudnya? Sayang, aku rasa dia punya niat tidak baik padamu. Aku sudah melihatnya. Dia selalu memperhatikanmu, sangat peduli padamu. Sayang. Aku sama sepertimu, menganggapnya seperti adik, dan dia sangat baik padamu. Bagaimana mungkin dia mengkhianatimu? Aku tidak peduli. Selama dia ada di sisimu, aku tidak merasa aman. Sayang, kali ini dengarkan aku ya. Bukan. Jika aku sembarangan memecatnya, akan seperti apa aku di mata orang lain. Ocean, kamu sudah tidak muda lagi. Jangan terlalu manja ya. He Shuyan, aku istrimu. Hal kecil seperti ini, tidak bisakah kamu mengikuti keinginanku? Kenapa kamu ribut? Ini kantor. Bukan tempat untuk berulah. He Shuyan, kamu malu padaku ya? Baik, saya pergi sekarang. Ocean, kamu kembali. Ngomong apa? Kerja. Lihat situasinya. Di dalam ribut banget ya. Ayah, ada yang tahu. Mereka ribut apa? Saya dekat. Saya aku mencenggah. Nyonya Hi mau pecat dia. Nggak tahu siapa dia. Jangan-jangan. Maksudnya sulinnya. Bukan kamu balik buat apa? Kamu nggak capek ribut? Pergi sana. Tunggu dengerin dulu. Semua ini ulah kakak Shan. Kamu bilang apa? Barusan ketemu kakak Shan. Dia sendiri yang bilang. Dia yang suruh ortu saya datang. Kamu tahu nggak? Dia tadi datang cari saya buat apa? Dia suruh saya pecat kamu. Kenapa? Jangan-jangan. Dia tahu hubungan kita. Kayaknya nggak. Kalau iya, dia nggak mungkin. Cuma datang buat ribut aja. Tapi kalau terus begini, dia bakal tahu juga. Terus saya harus gimana? Sekarang semua di kantor. Ngelihat saya jadi bahan tertawaan. Nangis terus. Emang kamu cuma bisa nangis? Nangis bisa selesaiin masalah. Shuyan, jangan lupa. Atasan kantor, paling nggak suka masalah hubungan. Kalau hubungan kita kebongkar, jabatan kamu juga nggak bakal aman. Tenang saja. Dia tidak akan punya kesempatan seperti itu. Sepertinya rencana harus dilaksanakan lebih awal. Rencana apa?
Halo Nona O. Akhirnya kamu menelepon. Di sini semuanya lancar. Sudah lulus. Wawancara tukang kebersihan properti. Bagaimana denganmu? Di sini juga lancar. Baru saja di depan seluruh perusahaan, aku bertengkar hebat dengan He Shuyan. Sekarang, mereka semua tahu aku punya konflik dengannya. Nona O, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tunggu. Tunggu mereka. Bersiap untuk membunuhku. Suamiku yang terkasih. Jangan sampai kamu mengecewakanku. Pengacara Chen. Email yang aku kirimkan padamu sudah diterima. Tunggu sebentar, aku cek. Ini adalah... Semua ini adalah bukti yang aku kumpulkan tentang perselingkuhan He Shuyan. Dengan ini, cukup untuk menuntut perceraian. Cukup. SI brengsek, benar-benar tidak manusiawi. Tenang saja. Nanti, aku pasti akan membuat He Shuyan keluar tanpa apa-apa. Pengacara Chen, kamu orang baik. Semoga semuanya lancar. Ternyata kamu di rumah. Kenapa telepon tidak diangkat? Tidak memperhatikan pesan di ponsel. Kamu sedang apa? Tidak ada hubungannya denganmu. Ocean, kamu memang harus seperti ini. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Dengarkan aku. Ocean. Mari ngobrol. Aku akan memperbaiki saklar listrik. Tunggu aku kembali. Shan. Sudah lama kamu tidak memanggilku seperti itu. Iya. Sudah sangat lama. Tidak tahu sejak kapan. Kita sepertinya sudah berubah. Shan. Bisakah kita kembali ke masa lalu? Kamu mau kembali. Aku tidak pernah bisa melupakan. Hari aku melamarmu dan kamu menerima. Itu adalah hari terbahagia dalam hidupku. Lalu apa rencanamu? Sudah kupikirkan. Aku juga sudah bilang ke perusahaan. Mengambil cuti lebih awal. Tiket pesawat. Sudah aku ubah jadwalnya. Liburan. Dimajukan. Benar. 3 hari lagi, kita akan pergi traveling bersama. Shan. Kamu kenapa? Aku sangat senang. Ayan, aku sangat terharu. Kamu sangat mencintaiku. Cinta sampai tidak sabar ingin membunuhku. Hati-hati di jalan ya. Aku pergi dulu. Ocean, kok kamu? Kak Hang, khusus buat kamu Macaron. Terima kasih sudah menemani aku ngobrol kemarin. Gak usah sungkan-sungkan. Gimana kabar kalian berdua? Kurasa aku salah paham sama dia kemarin. Sebenarnya dia masih sayang sama aku. Sampai-sampai dia minta cuti buat nemenin aku liburan. Wah bagus dong. Kalian mau liburan kemana? Pulau di selatan. Katanya pemandangan di sana cantik banget. Iya sih. Tapi baru aja ada kasus pembunuhan istri. Serem juga ya. Jauh banget itu. Masih ada kasus pembunuhan istri lagi. ITU, Ocean.
Kamu kalau di luar, jaga diri baik-baik ya. Tenang aja Kak Sang, aku baik-baik aja. Kalau gitu kita ketemu lagi pas balik ya. Terima kasih ya. Kak Hang, kamu harus dengerin apa yang aku bilang. Ingat ya, kita ketemuan tepat waktu di rumahku. Koper ini buat apa? Sayang, isinya cuma barang-barang bekas. Nanti kamu keluar, bawa mobil dan buang ini ya. Harus ribet gini ya? Aku cuma mikir, kita kan mau liburan, bersihin rumah dulu. Pas balik nanti lebih santai. Iya juga sih, pas udah bersih-bersih, kita balik nggak ada beban lagi. Sayang, HM, malam ini pulang makan malam gak? nggak deh. Malam ini ada acara minum-minum, kayaknya bakal mabuk. Aku udah pesen hotel deket sini. Oke deh. Ya udah aku nggak makan aja. Tunggu aku kembali, aku akan menjemputmu ke bandara. Kita akan pergi liburan bersama. Oke. Aku pergi. He Shuyan. Sampai jumpa. Sebentar lagi aku akan pergi liburan dengan Shuyan. Aku harap liburan kali ini benar-benar bisa mengubah segalanya. Aku sangat-sangat mencintainya. Nona Oh, sudah disiapkan sesuai rencana. Nona Oh, mengapa kamu harus melakukan ini? Jika ingin orang lain mengira kamu sudah mati, kamu harus melakukan ini. Nona Oh, sekarang seberapa yakin kamu? 50%. Jadi, aku harus memastikan semuanya sempurna. Kalau tidak lain kali, orang yang muncul di berita pembunuhan istri adalah aku. Nona Oh, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Langkah terakhir dari rencana. Senjata yang berlumuran darah. Tidak apa-apa, lakukan saja. Langkah ini sangat krusial. Nona Oh, aku tidak tega. Kak Feng Ying. Tidak apa-apa. Hanya dengan cara ini, dia baru akan dianggap sebagai orang yang kejam. Hanya dengan cara ini, semua yang aku dan anakku alami tidak akan ditutupi. Nona Oh, aku melakukannya. Kamu? Aku petugas kebersihan yang dipanggil dari seberang. Ada apa? Di seberang hari ini memanggil petugas kebersihan. Aku terus mengetuk pintu, tapi tidak ada yang membuka. Mungkin mereka sedang killer. Sama mencari saya juga tidak ada gunanya. Bukan begitu. Hari ini saat saya menelepon mereka, di seberang telepon, terdengar terus-menerus berdebat. Lalu tiba-tiba telepon diputuskan. Saya khawatir. Ocean, apa Ocean ada di rumah? Ocean, saya masih punya pekerjaan. Saya pergi dulu ya. Halo, apa ini polisi? Saya punya tetangga. Dia hilang. Tidak mungkin, saya tidak melakukannya. Tapi kamu terus mencoba membunuhnya. Bukan. Saya benar-benar tidak membunuh siapapun. Rekan polisi, Anda pasti salah paham. Polis asuransi ini, nilainya mencapai 10 juta.
Penerima manfaatnya adalah namamu. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Hanya sebuah polis asuransi. Tidak bisa membuktikan apa-apa. He Shuyan, sekarang kamu hanya perlu menjawab ya atau tidak. Apa tempat pertama kali kamu bertemu Ocean? Apakah di perpustakaan? Ya. Benar. Apa restoran pertama kali kamu makan bersama restoran barat? Ya. Benar sekali. Apa pada hari kamu melamar Ocean? Kamu berjanji untuk mencintainya seumur hidupmu. Hanya dia seorang? Kenapa kamu tahu? Karena semua itu tertulis jelas di buku harian istrimu. Mulai dari setiap detil kalian bertemu, hingga kemudian, bagaimana dia mulai curiga kalau kamu selingkuh, bagaimana cara mencoba membunuhnya, selangkah demi selangkah. He Shuyan, forensik darah melalui situs, dan mendapatkan bukti, cukup untuk membuktikan, kau adalah pembunuh. Katakan padaku, kenapa aku masih di sini? Tenang. Tidak ada mayat yang ditemukan sekarang. Hanya bisa dibalik dengan bukti. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana kau bisa tenang? Anda tidak terlibat dalam rencana He Shuyan. Anda hanya harus menyerah, akan meringankan banyak kejahatan. Sidang resmi. Pengacara terdakwa dan terdakwa sekarang berbicara. Yang mulia, aku benar-benar tidak membunuh Ocean. Aku tidak membunuh istriku. Hari kejadian. Setelah terdakwa meninggalkan rumah, pergi mencari kekasihnya Sulin. Mereka semua memiliki bukti ketidakhadiran. Sebelum meninggalkan rumah, He Shuyan memiliki banyak waktu untuk melakukan kejahatan. Yang mulia, polisi di rumah korban ditemukan banyak darah dan senjata pembunuhan. Yang mulia. Namun, tak ada sidik jari terdakwa di senjata pembunuh. Itu hanya bisa menjelaskan. Terdakwa mengikuti kasus ini, menyeka senjata. Jadi, dia sudah merencanakan pembunuhan. Anda adalah pengamat utama. Tenang. Penggugat punya bukti lain? Kami memiliki saksi. Aku tetangga mereka. Hari itu, permisi kau dan korban. Apa hubungannya? Aku dan Ocean sama-sama ibu rumah tangga. Jadi kita akan mengobrol bersama. Dari obrolan aku tahu, Ocean hidupnya nggak bahagia. Suaminya He Shuyan benar-benar brengsek. Ocean udah lama curiga suaminya selingkuh. Cuma dia masih mau kasih kesempatan. Nggak nyangka si He Shuyan ini. Dia sama sekali nggak punya hati. Nggak cuma melakukan KDRT ke Ocean. Dia bahkan mau bunuh Ocean di pulau. Tersangka aku nggak. Aku beneran nggak pernah nyakitin Ocean. Aku lihat sendiri. Mereka berdua bertengkar di koridor. Saat itu sikap He Shuyan sangat buruk. Terus, setelah dia pergi, Ocean baru berani datangi aku. Waktu itu wajah Ocean. Kamu ngomong apa sih? Camel, kenapa kamu nggak kasih tahu aku soal ini? Bukan pengacara, percayalah sama aku. Aku beneran nggak. Aku juga bisa jadi saksi. He Shuyan Odar lama selingkuh, dan hal ini, di kalangan mereka, udah bukan rahasia lagi. Ya, kita semua udah dengar. Kalau waktu bisa diputar balik, aku pasti kasih tahu Ocean lebih awal. Biar dia bisa lihat wajah asli si brengsek. Kalian. Yang mulia, kita semua rekan kerja Sulin. Aku bisa jadi saksi. Dia ini, yang merusak pernikahan Pak Hi. Kamu ternyata. Perusahaan minta aku kasih bukti. He Shuyan dan Sulin saling berkongsi. Dapat banyak uang suap. Yang mulia hakim, saya di sini memiliki catatan pengeluaran kartu kredit Ocean. Di atasnya terdapat banyak catatan judi online. IP berasal dari rumah korban. Berdasarkan bukti-bukti ini dapat disimpulkan. Saya berpendapat, terdakwa telah menyalahgunakan kartu kredit Ocean. Saya tidak melakukannya. Yang mulia hakim, dia berbohong, mereka semua berbohong. Apakah maksudmu begitu banyak orang bersekongkol untuk berbohong? Terdakwa, Anda tenanglah. Jika Anda terus seperti ini, saya tidak bisa membantu Anda lagi. Saya sudah mengerti. Anda dan kalian semua. Saya sudah paham. Kalian semua bersekongkol, bukan? Kalian semua bersekutu. Semua ini adalah jebakan Ocean. Bukan. Yang mulia hakim, saya berpendapat kondisi mental terdakwa tampaknya sangat bermasalah. Saya pikir dia sudah tidak layak untuk melanjutkan Diamlah persidangan. wanita. Berani menghina pengadilan. Saya pikir Anda benar-benar gila. Saya tidak gila. Pengacara, pikirkanlah sesuatu. Saya akan menambah bayaran. Saya sudah bilang jangan bicara sembarangan. Sekarang, dewa pun datang. Tidak bisa menyelamatkanmu. Katakan sesuatu. Apakah saya tidak membunuh Ocean? Katakanlah. Tapi Anda memang pernah berkata,
Anda akan menyelesaikannya. Apa yang Anda katakan? Apa yang Anda katakan? Kamu wanita. Apa kamu mau mengkhianati aku? Benarkah? Aku tanya benarkah? Kenapa? Bawa dia pergi. Menunggu persidangan. Lepaskan aku. Yang mulia, saya punya satu lagi. Bukti kejahatan Sulin. Setahun yang lalu, dia meracuni obat korban, menyebabkan keguguran, dan kehilangan kemampuan untuk memiliki anak selamanya. Sulin, kamu mengaku bersalah. Saya mengaku bersalah. Nyonya Shan, APA, motivasi di balik lukisan ini. Lukisan ini adalah karya saya saat kuliah. Ini adalah bunga favorit saya. Arti bunganya adalah cinta yang tidak pernah mengkhianati. Apakah kamu ingat setahun yang lalu, kasus pembunuhan istri yang menggemparkan itu? Baru-baru ini, dijatuhi Kasus hukuman. pembunuhan istri. Kamu maksud pria yang sebelumnya adalah eksekutif di perusahaan keuangan dengan pacar mudanya. Ya dia dihukum mati dengan masa percobaan seumur hidup. Tapi katanya dia mengalami gangguan jiwa dan dikurung di rumah sakit jiwa. Mungkin tidak akan pernah kilir lagi. Dan pacar mudanya juga dihukum 10 tahun. Kehidupannya sudah hancur. Kasihan istrinya. Ternyata dibunuh oleh pria brengsek ini. Maaf, mari kita bicara pelan-pelan. Sekarang saya perkenalkan lukisan terakhir hari ini. Lukisan terakhir ini berasal dari judul Istri Mematikan. Lukisan ini menceritakan tentang seorang wanita. Dia sebenarnya merasa hidup dalam kenyamanan dan kebahagiaan sebagai ibu rumah tangga. Tetapi suatu hari, dia menyadari bahwa semua itu hanyalah ilusi. Akhirnya dia berani merobek kebohongan. Pada akhirnya, dia terlahir kembali dalam kegelapan. Tebak aku di mana? Mesir atau Roma. Semua salah, aku tidak akan memberitahumu. Lihat betapa cantiknya aku di sini. Hati-hati saat bermain di luar. Tenang saja, bulan depan, aku akan pergi ke Inggris untuk perjalanan bebas. Ngomong-ngomong, bagaimana pameran lukisanmu? Kapan kamu akan bergabung denganku? Pameran lukisan akan selesai bulan depan. Ini yang kubeli untuk diriku sendiri. Asuransi lain. Benefisiarnya adalah kamu, Kak Feng Ying. Akhirnya kamu punya kesempatan untuk melihat dunia. MS Chan, aku sangat menyukai lukisanmu. Sepertinya ada orang yang datang, aku harus tutup dulu. Baik, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Oh Shan, lama tidak bertemu. Akhirnya aku menemukanmu. Sekarang, giliranmu untuk membantuku.